atau di refleksinya boleh, atau di pengamatannya boleh kita jelaskan itu, sampai-sampai ada peserta didik yang bla 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 gitu ya Bu Anita ya. Nah itu Oh, iya, kemudian iya, nanti iya. catatan lapangan, kita boleh tulis note di situ, lihat catatan lapangan halaman sekian misalnya. Nah screenshotnya yang kita taruh, itu bukti valid kan, nyata gitu. Itu cara PTK itu, jadi jangan bayangkan oke ya. Nah, berarti kita ini guru sekaligus melakukan tindakan sekaligus sebagai instrumen kunci. Lain dengan, ini pro kontra juga nih, lain dengan PTK-nya mahasiswa. Ketika mahasiswa, dia kan belum punya kelas. Nah, ketika mahasiswa skripsi misalnya bikin PTK, dia harus cari guru yang harus mau melakukan tindakan seperti yang dia rancang. Nah, ini beda, ini akan beda hasilnya. Karena dia instrumennya bukan pelaku, kan gitu. Jadi ada peneliti, ada pelaksana, kan gitu. Tapi kalau guru kan kita yang merancang, kita yang meneliti, kita yang tahu arahnya mau kemana, kita yang melaksanakan, kan gitu. Nah itu bedanya antara PTK-nya mahasiswa dengan PTK-nya guru yang benar-benar punya kelas. Nah, ya mohon maaf nih, mohon maaf banget, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa ya. Kadang-kadang dosen pun ada yang nggak connect dengan ini. Ya karena dosen kan menuntut mahasiswanya begini. Nah, mahasiswa dia kan nggak punya kelas. Nah, jadi kadang-kadang guru kalau yang meriksa dosen nggak ngerti, PTK guru harus sama dengan PTK mahasiswa, harus ada diskusinya dulu, harus ini dulu. No, sama sekali bukan. Kita harus paham. Kita yang punya kok. Ya bukan saya menyalahkan, mohon maaf saya mohon maaf banget, bukan saya menyalahkan dosen itu, enggak, saya tidak menyalahkan. Beliau keilmuannya tinggi, saya akui. Keilmuan dosen itu kan tinggi semuanya gitu. Tapi di lapangan siapa yang punya? Ayo saya tanya sekarang. Di lapangan siapa yang punya gitu. Ayo coba deh. Di sekolah, di kelas siapa yang punya gitu. Iya. Siapa yang lebih tahu kan gitu. Guru ya, Bu? Guru lah. Guru yang lebih tahu. Ya, bukan kita tidak menghormati, mohon maaf. Kan saya sangat menghormati orang-orang yang dosen itu pasti luar biasa. Saya juga sendiri, guru saya itu Profesor Jono, dosen jauh itu, dosen di Universitas Brawijaya Malang. Secara kedinasan saya tidak pernah berhubungan dengan beliau gitu kan, tapi beliau ditimpa nilai dari mulai awal saya masih golongan 3B waktu itu, berkenalan dengan beliau, alhamdulillah ya itulah, dia selalu mengapresiasi walaupun tidak tahu. Ibu di lapangan, ibu yang tahu, saya cuma bisa kasih teori, aplikasinya ibu yang lebih tahu itu. Kalau saya Bu Lili gini mengatakannya, sakit saya, misalnya contohnya ini, saya sebagai sutradara, saya juga sebagai skenarionya. Kalau saya mengistilahkan gitu, sutradara dan skenario. Betul, Gitu. betul Bu Lili, betul. Itu aja. Ya itu, jadi kita yang tahu. Iya. Jadi kita yang bisa mempertahankan kan. Iya. Sama tesis juga kan. Iya. Kita yang tahu, kita yang meneliti, kita yang bisa mempertahankan. Iya. Jadi nggak ada istilahnya sebenarnya PTK ditolak kalau, ya maaf nih, kalau memang itu benar-benar kita lakukan, nggak ada yang bisa nolak. Iya. Asli. Iya. Perlu ilmiah konsisten ini. Apik. Asli. Perlu ilmiah konsisten. Iya. Asli, memang kita lakukan, memang kita laporkan. Jadi bukan bahasanya yang harus bahasa Inggris, sistematikannya yang harus begini begitu, hasilnya yang harus divalidasi.
bukan itu. Iya. Ya, Iya. apapun misalnya kita menulis, nah itulah kreasi asli kita. Iya. Kemudian sangat perlu PTK. Mohon maaf, bukan saya mau ego-egoan, tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau guru tanpa PTK, ya gimana ya? Saya ngomongnya nggak enak juga. Kalau guru tanpa PTK, berarti kita tidak pernah mau tahu kita ini sudah benar apa belum, kan gitu. Iya. Iya. Kalau guru tidak melaksanakan PTK, kalau guru sejati pasti kan tidak asal ngasih materi, yang penting udah saya kasih materi, udah asal bodoh, lo mau ngerti mau nggak, rasanya seperti itu. Kalau guru sejati tidak begitu kan, Bu Lili? Iya. Ya, ini ada Pak Anggiat nih, Pak Dokter. Itu enggak Pak Anggiat. Kalau kita cuma sekedar nyampein materi, kemudian nggak peduli apakah dia bisa atau tidak, itu berarti kita bukan profesi, tetapi pekerja. Iya. Tapi kalau guru sejati, selalu kita pengen tahu gimana caranya ya. Iya. Ya ini mohon maaf, saya ada Elis tuh. Kok Kita sebagai pelaksana PTK, kita lah instrumen inti. Kita yang tahu gitu. Itu intinya PTK. Dan PTK itu tidak harus memerlukan validasi yang terlalu rumit. Ya kita lah yang kita yang tahu, kita yang mengartikan kalau tindakan ini berarti apa, kalau ini berarti apa. Mudah sekali kan? Sangat mudah sekali. Tapi endingnya kita menemukan endingnya. Kita menemukan bahwa di dalam tindakan yang begini ternyata kita bisa membuat pembelajaran itu benar-benar bermakna. Nah itu, kita menuju pembelajaran bermakna, yang berkualitas, yang bisa kita tampilkan. Mungkin tahun depan, karena kan kita menghadapi siswa yang berbeda-beda, kan? Ya contoh zamannya dulu, misalnya Bu Elis masih jadi SMP, saya ngajarnya nggak begini, ya kan Bu Elis? Nah sekarang Bu Elis bisa tahu, Bu Elis ini mak nih, terus terang aja. Sekarang Bu Elis bisa tahu, ibu tuh dulu salah ngajarin saya gitu. Tapi kan kesalahan itu bukan sesuatu yang tersengajakan gitu. Karena perjalanan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain, maka tidak ada guru yang tidak mengupdate diri. Dan sebagai guru kita harus selalu update diri. Salah satu update adalah dengan PTK. Kalau kita tidak PTK, sulit rasanya. Sulit. Saya sendiri nih, kalau tidak PTK, saya ngaku salah. Enggak, perasaan saya paling benar. Anak bisa ngoreksi saya marah kalau tidak PTK. Tapi dengan PTK secara sukarela, saya rela mengoreksi diri saya, dan ternyata asyik ketika kita mengoreksi diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah sadar, jadi PTK itu adalah untuk perbaikan pembelajaran, maaf ya, untuk perbaikan pembelajaran. Emang hadiahnya kita laporkan, kemudian dapat hadiah kita, poin untuk naik golongan. Itu hadiah yang kita dapat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Elis, Bu Anita, sudah kejawab belum intinya? Sudah ya? Iya Bu, insya Allah sudah kejawab Bu. Bu mau tanya dulu. Nah, silakan kalau masih ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, ya kita lanjut untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa. Satu lagi Bu, bertanya sebentar Bu.
Ya, silakan. Berarti intinya untuk materi Bu, kan berarti kan nanti kita kan waktunya sampai 3 kan, kalau karena saya seminggu sekali, berarti kan satu siklus bisa 3 minggu ya Bu ya, 3 minggu. Ya, jadi 3 bulan. Di 3 bulan berarti intinya nanti KD yang kita bahas lebih dari satu dong Bu ya, materinya lebih dari satu. Oke, no problem. Jadi gini, sekali lagi kembali kepada prinsip PTK ya. PTK itu penelitian tindakan. Oh, tadi masih bicara APIK ya. Iya. Ya. Jadi ingat lagi saya. APIK, asli tulisan bikinan tindakan kita sendiri. Asli. Perlu, memang sangat perlu. Karena untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Makin profesional, makin bagus dong kualitas pembelajaran kita. Jadi profesional itu bukan omong kosong. Ya memang kalau melihat finansial, terus terang aja jujur, kita masih bisa makan semuanya ya, yang PTK, yang nggak PTK, yang asal ngajar, ya maaf, jujur aja. Kita masih bisa makan semua, dapat kan gitu kan. No problem, itu bukan ranah kita lah, itu bukan bahasa kita. Tapi sebagai guru profesional, semakin profesional berarti kualitas pembelajaran kita semakin bagus. Ya dong. Kok diam semua? Iya, Bu. Ya nggak? Ya. Iya, Bu. Oke Kak. Oke ya? Iya, Bu. Setuju nggak? Setuju tidak? Setuju. Nah, gitu. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu berkorban dong. Iya. Kita perlu melakukan PTK. Jadi PTK ini sangat perlu. Ya Mia, karena ketika kita menentukan tindakan, tentunya tidak asal ngambil, saya metode cingkrak-cingkrak aja. Nggak mungkin. Ya kan? Tindakan yang kita pakai itu betul-betul sudah kita kaji. Makanya bab 2 ada kajian tinjauan teori kan. Nah, jadi tindakan yang kita lakukan itu benar-benar sudah terbukti secara ilmiah. Penemuan kita boleh, bukan nggak boleh. Penemuan kita baru boleh. Konsisten artinya ketika kita mengatakan di judul metode A, yaitu yang kita garap, yaitu yang kita lakukan, yaitu yang kita amati. Misal, saya mengambil judul meningkatkan respon PJJ dalam blended learning dengan metode inquiry misalnya. Ya sudah, saya hanya mengublek-ublek, mengadoni, pokoknya metode inquiry itu dari mulai A sampai Z, dari bab 1 judul sampai dengan dokumentasi lampiran, yaitu isinya. Maka kaitannya dengan Bu Elis ya, materi tidak perlu kita tampilkan di judul. Bahayanya ketika kita tampilkan misal Bu Elis ngajar IPA kan, misalnya begini, meningkatkan respon PJJ dengan metode inquiry pada pokok bahasan pencernaan misalnya. Nah, KD sistem pencernaan itu akan habis maksimal 3 pertemuan kan? 3 pertemuan ini 3 minggu, 3 minggu itu berarti 3 pertemuan, 1 siklus. Terus siklus kedua, siklus ketiga gimana? Nah, Nah, kita mempersulit diri sendiri. Jadi di atas, di judul, tidak perlu dituliskan pokok bahasan atau KD. Iya. Namun, di kajian teori, kita masukkan bahasan atau materi yang kita tampilkan adalah pelajaran IPA meliputi KD sekian banyak, nggak apa-apa, no problem kan?